Selamat pagi, perkenalkan saya Deki Arianto. Dalam video ini saya berperan sebagai manajer investasi yang akan melakukan analisis mengenai pilihan pendanaan perusahaan untuk kebutuhan ekspansi. Perusahaan membutuhkan dana sebesar 10 miliar rupiah dan memiliki dua alternatif, yaitu menggunakan utang bank atau menerbitkan saham baru. Tujuan analisis ini adalah menentukan alternatif pendanaan yang paling menguntungkan bagi pemegang saham dengan mempertimbangkan earnings per share atau EPS serta risiko struktur modal. Alternatif pertama adalah menggunakan utang bank sebesar 10 miliar rupiah dengan tingkat bunga 10% per tahun. Dengan demikian perusahaan harus membayar bunga sebesar 1 miliar rupiah per tahun. Jumlah saham yang beredar saat ini adalah 1 juta lembar. Alternatif kedua adalah menerbitkan saham baru sebesar 10 miliar rupiah. Jika harga saham ditetapkan sebesar 20.000 rupiah per lembar, perusahaan akan menerbitkan 500.000 lembar saham baru. Dengan demikian jumlah saham setelah menerbitkan menjadi 1,5 juta lembar. Untuk membandingkan kedua alternatif tersebut digunakan asumsi tarif pajak sebesar 22%. Analisis EBIT EPS. Selanjutnya dilakukan analisis EBIT EPS apabila perusahaan menghasilkan EBIT sebesar 2 miliar rupiah. Pendanaan melalui utang menghasilkan EPS sekitar 780 rupiah per saham. Sementara itu pendanaan melalui penerbit saham menghasilkan EPS sekitar 1.040.000 rupiah per saham. Artinya pada tingkat EBIT 2 miliar rupiah, penerbitan saham menerbitkan EPS yang lebih tinggi. Namun apabila EBIT meningkatkan menjadi 5 miliar rupiah, pendanaan melalui utang menghasilkan EPS sekitar 3.120 rupiah per saham. Sedangkan penerbitan saham menghasilkan EPS sekitar 2.600 rupiah per saham. Dalam kondisi tersebut, utang menghasilkan EPS yang lebih tinggi berdasarkan perhitungan titik indifferent atau EBIT EPS indifference point berada di sekitar 3 miliar rupiah. Artinya apabila perusahaan mampu menghasilkan EBIT di atas 3 miliar rupiah, penggunaan utang cenderung menerbitkan EPS yang lebih tinggi. Sebaiknya apabila EBIT diperkirakan berada di bawah 3 miliar rupiah, penerbitan saham menjadi alternatif yang relatif lebih aman dari sisi risiko keuangan. Dampak terhadap struktur modal. Penggunaan utang memiliki keuntungan berupa tidak adanya dilusi kepemilikan saham. Pemegang saham lama tetap mempertahankan kontrol terhadap perusahaan. Namun konsekuensi adalah meningkatnya leverage keuangan dan kewajiban pembayaran bunga. Sementara itu, penerbitan saham baru tidak menambah kewajiban pembayaran bunga secara tetap, tetapi menyebabkan dilusi kepemilikan karena jumlah saham bertambah. Oleh karena itu, keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada EPS tertinggi. Manajemen juga harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas dan tingkat risiko bisnis. Rekomendasi sebagai manajer investasi apabila perusahaan memiliki prospek laba yang kuat dan diperkirakan mampu menghasilkan EBIT secara konsisten di atas 3 miliar rupiah. Pendanaan melalui utang dapat dipertimbangkan karena memberikan EPS yang lebih tinggi tanpa mengurangi kontrol pemegang saham bunga tetap. Dengan demikian, rekomendasi pendanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan EPS dan risiko keuangan. Penutup kesimpulan analisis EBIT EPS membantu manajemen menentukan sumber pendanaan berdasarkan hubungan antara tingkat laba operasi, jumlah saham, biaya
utang dan risiko keuangan. Keputusan pendanaan yang baik bukan hanya keputusan yang menghasilkan EPS tertinggi, tetapi keputusan yang mampu meningkatkan nilai perusahaan sekaligus menjaga kesehatan struktur modal dalam jangka panjang. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.